wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you? Hopefully, today we are in a very good condition. I'm so sorry, maybe the camera is not playing so well. Okay, Alhamdulillah akhirnya kita diberi kesempatan untuk belajar lagi. Saya juga diberi kesempatan untuk mengajar atau membagikan apa yang saya punya. And I hope it can be useful for us. Dan selalu kita berdoa semoga semuanya menjadi keberkahan, juga apa yang sedang terjadi di negara kita atau di dunia umumnya semoga cepat terselesaikan terkait wabah COVID-19. And just stay at home and stay safe, okay? Seperti yang sudah kita sepakati, bahwasanya hari ini, today, kita akan belajar yang namanya part of speech. Oke. Tapi sebelum kita belajar part of speech, penting juga untuk kita pahami atau merubah mindset kita, gaya berpikir kita tentang bahasa Inggris. Kenapa? Karena masih banyak yang berpikiran bahwasanya bahasa Inggris itu sulit, atau bahasa Inggris itu rumit, atau bahasa Inggris itu bahasa yang eksklusif atau seperti apa. Itu yang stigma-stigma seperti itu yang harus kita hilangkan, ya. Jadi kita awali pembelajaran kali ini dengan merubah mindset kita, merubah cara berpikir kita, merubah sudut pandang kita tentang apa itu bahasa Inggris. Sehingga nanti ketika kita belajar bahasa Inggris, yang kita temui hanyalah keasikan-keasikan, kemudahan-kemudahan yang akhirnya membuat kita lebih mudah untuk belajar bahasa Inggris, seperti itu. Oke, mungkin beberapa teman-teman nantinya berpikir bahwasanya bahasa Inggris itu memang bahasa yang sulit, atau mungkin bahasa Inggris itu bahasa yang rumit, ada grammar, ada vocab, atau mungkin tulisannya nggak sama dengan bacaannya atau lain sebagainya. Let's ignore about this one. Sekarang yang perlu kita tanamkan di mindset kita adalah bahwasanya bahasa Inggris adalah bahasa yang paling mudah. Bahasa Inggris adalah bahasa yang termudah. Kenapa kita bilang seperti itu? Karena pada kenyataannya memang banyak atau mungkin bahasa Inggris juga tidak dikonsumsi hanya untuk kaum-kaum atau mungkin bangsawan atau mungkin orang-orang yang kaya, tapi bahasa Inggris bisa dinikmati oleh seluruh orang. Kalau kita pergi ke Borobudur atau mungkin kita pergi ke Jogja, para pengendara pedicab atau pedicab drivers itu pandai sekali mereka ngomong bahasa Inggris. Mereka bisa bilang Borobudur to the parking area is 20,000. Atau mungkin ketika kita ke Malioboro, saya yakin semuanya di sini pernah ke Malioboro kan, pasti akan menemui banyak tukang becak di situ, atau mungkin penjual-penjualnya lah. Ketika yang beli foreigns, mereka akan dengan sangat pede menerangkan, berapa bajunya, how much is the price? They will easily answer 20,000, 30,000, or maybe 15,000. Atau mungkin ketika kita pergi ke Pari, ya, banyak sekali penjual di Pari yang pandai ngomong bahasa Inggris. Itu pertanda bahwasanya bahasa Inggris itu bahasa yang sangat mudah. Jadi pendapat-pendapat teman-teman yang mengatakan bahwasanya bahasa Inggris itu sulit, mari kita hapus. Karena pada kenyataannya bahasa Inggris adalah bahasa yang mudah. Now the question is, kalau kita sudah tahu bahasa Inggris adalah bahasa yang paling mudah, sekarang bahasa yang paling sulit, secara sadar atau enggak, bahasa yang paling sulit sudah kita pelajari, khususnya orang Jawa. Kenapa?
Karena memang bahasa yang paling sulit itu bukan bahasa Inggris, bahasa Arab bukan juga, atau mungkin bahasa Prancis bukan juga. Tapi yang paling sulit adalah bahasa Jawa. Loh kok bisa? Ya bisa dong. Karena based on the research, kalau bahasa Jawa itu bukan hanya bahasa yang paling sulit, bisa dikatakan juga bahasa terlengkap. Seperti itu. Coba kita cari bahasa Inggrisnya, membawa. Kalau membawa di bahasa Inggris itu bring sama carry. Oke, kalau di bahasa Inggris membawa itu bring sama carry. Tapi kalau di bahasa Jawa, sangat lengkap. Ada orang yang bilang nyangking, ada orang yang bilang mikul, ada orang yang bilang nyengkewing, ada yang orang bilang nengguluk dan lain sebagainya. Atau contoh yang lain, jatuh. Jatuh. Dalam bahasa Inggris, jatuh itu bahasa Inggrisnya fall. Makanya ketika ada kata-kata saya jatuh cinta, berarti I fall in love. Kalau di bahasa Jawa, sangat banyak sekali. Ada yang kalau jatuhnya melumah atau terlentang, itu namanya ngeblak. Tapi kalau, hai Jazil, tapi kalau jatuhnya ke depan namanya jelungu, ke samping namanya guling, sama duduk namanya tibolunggu. Itu pertanda bahwasanya bahasa Jawa masih menjadi bahasa yang sangat complicated, juga bahasa yang paling sulit. Bukan hanya itu, bahasa Jawa juga ada stratanya, kromo, kromomatio, kromo ini dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bisa bahasa Jawa tapi kita masih ngomong bahasa Inggris itu sulit, pendapat itu pendapat yang salah. Pendapat itu pendapat yang harus dibenarkan. Oke, now yang akan kita pelajari hari ini adalah part of speech. Kenapa sih kok kita harus belajar part of speech? Karena penting sekali kita memahami part of speech ini sebelum kita melangkah ke materi selanjutnya. Nanti kita akan belajar soal tenses. Mungkin kita juga akan belajar soal passive voice juga. Kita juga mungkin akan belajar tentang conditional sentence. Kita juga akan belajar relative pronoun. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi yang akan datang, penting sekali kita untuk memahami tentang apa itu part of speech. Kenapa? Kalau di matematika itu ada penambahan, pengurangan, dan lain sebagainya. Kalau di sini ada part of speech, di bahasa Inggris itu ada part of speech. Apa part of speech itu? Part of speech perlu diketahui bahwasanya part of speech itu adalah bagian-bagian dari kata atau mungkin kinds of words, macam-macam kata di situ. Kalau kemarin materi yang sudah saya share, sudah saya jelaskan ke teman-teman, ada 8 part of speech. Oke ya, ada 8 part of speech. Yang pertama mungkin kemarin kita sudah menjelaskan tentang noun, ya. Noun itu apa sih noun? Noun itu kata benda. Noun itu kata benda. Di mana kata benda ini nanti dibagi menjadi 2. Ada yang namanya countable sama uncountable. Countable itu kata benda yang dapat dihitung. Contohnya book, ada lagi door, pintu, ada lagi motorcycle, ada lagi pen, ada lagi pencil, ada lagi bag. Namanya itu adalah countable, dapat dihitung. Yang kedua, uncountable. Uncountable ini bukan berarti tidak dapat dihitung, tapi mereka menghitungnya memakai satuan. Ada kilograms, ya, bukan nggak bisa dihitung, bisa. Contoh beras.
Beras itu bisa dihitung, bisa, tapi nggak mungkin kan orang bilang atau orang beli beras 10 biji seperti yang di videonya Cak Silo, beli beras 10 biji, beli jagung 10 butir. Nah, jadi ada yang bisa dihitung, disebut countable, yang contohnya tadi seperti bag, pen, pencil, book, dan lain sebagainya. Ada yang tidak bisa dihitung, uncountable. Contohnya seperti rice, contohnya lagi seperti cents, contohnya lagi seperti your hair. Hitung rambutmu, nah, iso tak kayak waktu 3 jam, mustahil kan? Nah, pokoknya akeh rambut. I have much hair. Uang tidak bisa dihitung. Uang kan pakai satuan, rupiah, dollars, yen, sen, dan sebagainya. Jadi sesuatu yang bisa dihitung secara konkret 1, 2, 3, 4 itu namanya countable. Yang tidak dapat dihitung namanya uncountable. Countable, I give the example, ada book, ada bag. Kalau uncountable ada rice dan money. Nah, ini namanya noun. Okay? Now let's go to the next part of speech, yaitu pronoun. Pronoun. Oke, mungkin ada yang tahu pronoun itu apa? Atau mungkin perlu ditulis dulu materi-materi ini. Cek widik kan? Mungkin wis akeh ditulis. Oke ya? Yang pertama, pronoun ini dibagi ada beberapa, tapi yang sering keluar ada 4, yaitu ada subject, ada subject pronoun, ada object pronoun, terus ada possessive adjective, ada possessive pronoun. Yang perlu kita bahas dulu, apa sih pronoun itu? Pronoun itu apa pronoun? Pronoun itu kata ganti orang atau kata ganti benda. Ada kata gantinya saya, pronoun berarti saya itu bahasa Inggrisnya apa? I. Itu. Ada kamu bahasa Inggrisnya you. Betul. Ada kita bahasa Inggrisnya we. Betul. Ada mereka bahasa Inggrisnya they. Ada lagi dia laki-laki bahasa Inggrisnya he. Dia perempuan bahasa Inggrisnya she. Untuk benda kita pakai it. Itu namanya pronoun. Oke. Yang pertama tadi apa? I. Terus you. Terus we, they, he, she, it. I, you, we, they, he, she, it. Ini pronoun yang digunakan di subjek. Jadi pronoun ini hanya diperbolehkan digunakan di subjek.
Yang kedua adalah pronoun yang digunakan di objek. Kalau I di objek nanti jadi me. Kalau you tetap jadi you. Kalau we jadi us. Kalau they jadi them. Kalau he jadi him. Kalau she jadi her. Kalau it jadi it. Mungkin yang sudah dapat materinya kemarin silakan dibuka sambil dicek penjelasan-penjelasan dari saya terkait apa itu pronoun. Kemarin sudah saya bagikan materinya, sudah sangat lengkap, sudah saya kasih contoh juga tentang pronoun. Penjelasannya adalah ini, ada subject pronoun, ada object pronoun, ada possessive adjective, ada possessive pronoun. Now we go to the next, namely possessive adjective. Possessive adjective ini untuk menunjukkan kepemilikan. Buku saya, buku kamu, teman saya, teman kamu. Itu namanya possessive adjective. Kalau I, possessive adjective-nya pakai my. Kalau you, mereka pakai your. Kalau us, mereka pakai our. Kalau them, mereka pakai they. Kalau him, his. Kalau her, tetap her. Kalau it, mereka pakai its. Oke ya, ini namanya possessive adjective. Jadi my apa? Buku saya, my book, buku kamu, your book, buku kita, our book. Buku mereka, their book. Buku dia laki-laki, his book. Buku dia perempuan, her book. Ini namanya possessive adjective. Possessive adjective menunjukkan bahwasanya benda itu milik siapa. Kalau milik kamu berarti your book. Kalau milik kita berarti our book. Kalau milik mereka berarti their book. That's we call possessive adjective. Now the last is possessive pronoun. Sebenarnya ada lagi refleksif juga ada. Tapi kita belajar 4 ini dulu aja ya. Ada subject, ada objek, ada possessive, ada possessive adjective, ada possessive pronoun. Untuk selanjutnya yaitu possessive pronoun. Possessive pronoun itu lebih berbeda dengan possessive adjective. Kalau possessive adjective itu buku saya, tapi kalau possessive pronoun langsung. Wekku, wekmu, weke, arek iko, weke arek wedok iko, weke arek lanang itu. Oh, ngono arek iko, milik mereka, milik kita, milik kamu. Kalau di possessive pronounnya my, di possessive pronounnya jadi mine. You jadi yours, ours, theirs, hims, hers. Ya, jadi mine, you are mine, kamu milikku. Yours ada lagunya, I'm yours. Ada ours, itu milik kita, that is ours. Itu milik mereka, that is theirs. This book is him's, buku itu bukunya dia laki-laki. This book is him's. Hers, makanya ada hers, hers itu milik dia perempuan. Makanya penjaganya dia perempuan. Hers apa gitu ya, nggak tahu saya. Oke, ini dua materi ini adalah noun sama pronoun. Oke, noun sama pronoun. Any other question? Nanti dari pertanyaannya kita bisa diskusikan di grup yang sudah kita buat kemarin. Ada kurang lebih 20 peserta. Oke, ini adalah noun sama pronoun. Oke. The next, okay, let me bring.
ada lagi yang namanya adverb, ada lagi yang namanya verb. Bisa dicek di bukunya. Ada lagi yang namanya preposition. Ada lagi yang namanya conjunction. Ada lagi yang namanya interjection. Oke, ini beberapa macam dari part of speech ya. Ada adjective, ada adverb, ada verb, ada preposition, ada conjunction, ada interjection. Adjective itu apa? Adjective itu kata sifat. Kata sifat ini kata yang mensifati. Ada beautiful, cute, smart, and so on. Ini namanya adjective. Then the next adalah adverb. Nah, adverb sebenarnya ada beberapa macam adverb. Ada adverb place, time, manner, dan sebagainya. Tapi yang mungkin sering keluar nantinya adalah adverb of time sama adverb of place. Adverb itu apa? Adverb itu keterangan. Nah, keterangan. Ada keterangan waktu, ada keterangan tempat. Adverb of time. Now, yesterday, every day. Ini namanya adverb of time. Nah, kalau adverb of place bisa here, di sini, di sana. Oke? Itu namanya adverb. Now we going to the next, yaitu verb. Verb itu kata kerja. Kita belajar yang paling mudah dulu saja. Kita nggak usah membahas tentang deeper tentang verb. Yang jelas verb itu adalah kata kerja, kata yang menunjukkan suatu aktivitas. Ya, ada eat, ada drink, ada study, ada speak, and many others. Oke, silakan dipahami dulu. Okay, now the next we are going to discuss about preposition. Nah, preposition. Preposition itu kata tunjuk. Contohnya kalau di sini ada in, on, at, terus with, about. Ini namanya preposition. In the class, on the roof, at the school, with you. Ya, itu namanya preposition. Selanjutnya adalah ada conjunction. Conjunction itu kata hubung. Bisa menghubungkan sentence to sentence or word to word. Itu namanya conjunction. Ada contoh and, but, terus or. Ini namanya conjunction. Oke, yang terakhir ini namanya interjection. Interjection itu sebenarnya kalau di beberapa penjelasan, interjection itu sama kayak ungkapan. Seperti ungkapan atau bentuk ekspresi seperti ouch, oh, or oh my god, oh, itu namanya interjection. Ouch, ada.
interjection, ungkapan pernyataan sebuah emosi. Kan mungkin shock, aduh, ada ngomongin bahasa Jawa, waduh. Kadang-kadang ada yang meso barang itu, nah itu interjection juga. Nah, mesonya disensor, nggak oleh meso. Ya, meso nggak oleh. Daput itu nggak boleh, daput itu. Apalagi yang liannya daput nggak boleh ya. Oke, kita santai saja tentang belajar tentang bahasa Inggris ini. Pertemuan selanjutnya mungkin kita akan belajar tentang tenses. Nah, setelah part of speech kita belajar tenses yang pertama, insya Allah kita akan belajar simple present tense. Jadi yang sudah gabung di grup, I think this is very beneficial for you. Ini sangat penting buat kamu semuanya. Dikala mungkin di rumah sedang istilahnya normal gabut, atau mungkin sedang nggak ada aktivitas apa-apa, apa mungkin yang sedang banyak tugas, nah, mungkin bisa belajar bersama Mr. Sam, karena kebetulan Mr. Sam juga gabut sebenarnya, nggak ada aktivitas apa-apa. Jadi ya mungkin kali aja kita bikin konten seperti ini, ada yang mau ikut gini. Ini part of speech ya. Oke. Sekarang fungsinya apa kita baca part of speech? Gini, kenapa kita harus belajar part of speech? Karena di bahasa Inggris, kalau kita ada kalimat, ada ungkapan, itu pasti setiap kata-katanya mempunyai fungsi. Nah, seperti yang kita pelajari tadi, mungkin contoh dalam kalimat I love you. I love you. Di kalimat ini, I love you, semuanya punya fungsi. I, tadi I sebagai apa? Pronoun. Pronoun apa? Subjek. Ini fungsinya sebagai subjek pronoun. Love apa? Verb. You, objek pronoun. Jadi sebelum kita belajar ke tenses, kita belajar ke grammar yang lain, penting sekali kita memahami bagian-bagian dari kata tersebut, sehingga kita punya bayangan ketika oh ini yang namanya pronoun, oh ini yang namanya verb, oh ini yang namanya conjunction ternyata. Jadi kita ada gambaran sebelum kita menuju materi-materi yang mungkin lebih tahapannya lebih tinggi daripada yang sebelumnya ya. Jadi silakan dipelajari tentang part of speech. Yang belum dapat bukunya, belum dapat wordsnya, buku pendampingnya, bisa nanti kirim ke direct messenger saya, atau mungkin nanti ketika saya upload di YouTube, mungkin saya akan share di sana juga, di YouTube channel saya, channel Mantika Jombang The Daily English, simbolnya DE, The Daily English. Ya, now we going to the next. When we use part of speech, kapan kita menggunakan part of speech? Part of speech itu bisa dibentuk menjadi dua macam. Yang pertama dibentuk sebagai sentence. Sentence, bukan santen, tapi sentence ya, bukan santen. Santen itu lah, tak kok kelompok. Sentence. Yang kedua, kita bisa bentuknya sebagai phrase. Oke, bisa kita bentuk menjadi dua, sentence sama phrase. Sentence itu apa? Sentence itu a group of words consist of at least one subject and verb. Jadi sentence itu adalah apa ya bahasa Indonesia? Sampai lali ya bahasa Indonesia. Sentence itu group of words, kumpulan kata, gabungan dari kata yang tulisannya terbalik ya gak apa-apa lah.
si rondo iya rondo mikir, tadi si rondo sangar mulu dengan gak ngerungokno tapi kan imajinasi juga, jadi otaknya biar kerja 2 kali lipat. So bagi Audi Fitra. Oke. Kenapa yang pertama part of speech bisa digabungkan di form sebagai sentence. Sentence itu adalah nek jarine mahasiswa UM. Mahasiswa UM itu ngomongin sentence is a group of words consists of at least one subject and verb. Jadi gabungan kata yang terdiri dari paling tidak 1 subjek dan verb. I walk. Ini kalimat. You eat. Ini kalimat. Nah, ya. Jadi ada subjek, ada verb, ada subjek, ada verb. Ini namanya kalimat. Jadi kalimat itu ada subjek, ada verb, namanya kalimat. Kalau nggak ada subjek, nggak ada verb, bukan kalimat. Jadi apa, Mister? Jadi phrase. Phrase itu gabungan kata yang tidak ada subjek, nggak ada verb. Because they are a combination. Contohnya, apa? An expensive car. An expensive car ini namanya phrase. Atau beautiful girl. Ini juga namanya phrase. Jadi phrase itu kalau nggak ada subjek dan verb itu kita sebut dengan phrase. Atau mungkin a charming teacher. Guru yang mempesona, guru yang mempesona. Guru yang mempesona itu bisa juga disebut dengan apa? Disebut phrase. So that's all for the meeting today. Kita belajar part of speech, kita belajar sentence, kita belajar phrase. Next, kita akan belajar simple present tense, juga tentang tenses. Yang lain, tentang apa itu tenses itu ada berapa, macam-macamnya apa, tenses itu dari mana, penjelasan tenses itu seperti apa. Yang jelas hari ini saya kira penjelasan dari part of speech ya mungkin sorry karena saya sendiri nggak terlalu handal untuk bermain sosial media karena juga jarang main sosial media. Dan mungkin nanti kalau ada kebaliknya mungkin nanti akan saya edit dan saya upload di channel YouTube saya. Untuk yang sudah bergabung di grup English online course, nanti tugasnya you just make a sentence and a phrase, then you read it. Yeah, not write, but read it. Or maybe you speak it. Contohnya, I would like to say in sentence, I speak English. I subject pronoun, speak, verb, English, object. This is like this one, yeah. So to improve our speaking skills, it is very important for us to always practice. Karena kita belajar soal bahasa. Kalau bahasa kita hanya belajar saja tanpa praktek, itu sama halnya kita belajar naik sepeda, tapi kita nggak pernah tahu sepeda itu apa, kita nggak pernah naik, kita nggak pernah mencoba untuk naik sepeda. Jadi kalau kita belajar bahasa, sedikit kita ngomong, jangan takut diarani wong iki medok dan lain sebagainya, nggak usah takut, karena medok itu justru the nice dialect can we listen. Jadi itu membuat ciri khas kita. Nggak apa-apa ngomong dicampur. Mbak, Mister, you already buy food ayam lo hungry. Since last time ayam lo not yet eat. It's okay. Kita belajar bahasa. Kita belajar teori berkomunikasi. Jadi nggak perlu malu, nggak perlu gengsi untuk ngomong, nggak perlu gengsi untuk atau takut untuk ngomong. Karena semakin kamu pede ngomong bahasa Inggris, kamu nggak peduli itu grammarnya bener atau salah, semakin cepat kamu bisa. Paham vocab ngomong,
Ya mbak, I follow you, yes, oh yes. Nah, no what, it's okay. Pertama kita mungkin seperti itu. Hanya sedikit share pengalaman dulu saja. Saya sudah belajar bahasa Inggris kurang lebih 11 sampai 12 tahun. Mungkin ketika saya di SMP, di level SMP kelas 1, itu kalau nggak salah tahun 2002. Lo tua ya Wio? Ya 2002 saya sudah kursus bahasa Inggris. Sekarang saya ngajar bahasa Inggris, ada kursusan juga selain ada bisnis sama adik saya. Terus juga saya kuliah bahasa Inggris, S1 saya di Jombang, S2 saya di Malang. Insya Allah nanti juga mau lanjut lagi double degree S2-nya. Mohon doanya ya. Jadi saya dulu ngomong bahasa Inggris saya tahu pwede. Mbak, ayo you so tinggi, stingy itu, pedit, stingy. You so tinggi, ayo borrow your book, ayo menot. Mbak, don't be like that. Itu mungkin akan membuat bahasa kita lebih berkarakter, kan keren. Pak, by pentol Pak, 1000 Pak. Jadi jangan pernah malu untuk memulai berbicara. Jadi inti dari belajar bahasa adalah practice. Jadi semakin sering kita practice, semakin kita sering practice akan semakin membuat our English looks fully. Kita melihat semakin expert, semakin terlihat terbiasa. Jadi always try, karena ketika kamu nggak mencoba atau mungkin malu untuk mencoba, you will fail, kamu akan gagal di situ. Okay, that's all for the meeting today. Thank you very much and forgive me for everything. May Allah always bless us, love us, keep us known forever. The last essay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay at home, stay safe. Kita bantu pemerintah. Semoga kondisi dunia khususnya Indonesia segera membaik dan yang namanya COVID-19 segera sirna dan welcome bulan suci Ramadan. Semoga kita semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Thank you very much sudah join dengan grup ini. Semoga semuanya bisa bermanfaat. Saya juga mohon maaf apabila banyak kekurangan. The last I say, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.